Oke. Oke, kita bertemu di pembelajaran perdana kita, pembelajaran bahasa Indonesia IPS ya. BIN IPS itu digabung ya. Alhamdulillah sudah ada banyak yang hadir ya hari ini ya, 22 orang yang hadir. Yang belum hadir, Ustazah cek dulu nomor absennya. Ya, kalau nomor absen kalian disebut berarti dianggap belum hadir. Jadi nanti bisa konfirmasi. 12, absen 12, absen 22, absen 23, 25, dan 28. Oke, 23 baru hadir, alhamdulillah. 25, 28, 22, 12. 4 orang yang belum hadir hari ini. Oke, silakan menyalakan kamera. Bismillah. Kita mulai hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, anak-anak, alhamdulillah di pekan ini kita sudah memasuki pembelajaran sesungguhnya ya, bukan lagi orbit. Nah, pada pekan ini ya, kita akan mengulang sedikit pembelajaran kelas 4. Pada pekan depan, kita akan mengulang sedikit pembelajaran kelas 5. Seperti itu. Ya, jadi kalau pekan ini kelas 4, pekan depan kelas 5. Nanti hari ini kalian akan Ustazah ulang lagi dua materi dari kelas 4 bahasa Indonesia. Besok ya, besok hari Selasa itu ada PJOK dan komputer. PJOK komputer akan Ustazah pakai untuk bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia lagi. Untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk ujian tulis terkait materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Hanya 2 materi hari ini yang Ustazah sampaikan ya. Dan besok kalian kelas 6 Abu Bakar itu ujian tulisnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, alhamdulillah. Yang sudah hadir absen 12 belum hadir? Belum ya? 12 belum, 25 dan 28 belum hadir juga. Oke, baik. Silakan open kamera, kita akan mulai bersama-sama mempelajari bentar. Oke. Review materi kelas 4. Oh ya, ada yang japri Ustazah di kolom chat. Ustazah hari, itu Mas Rasid ya? Mana Rasid? Rasid? Ustazah, iya, Ustazah apa namanya? Hari Ahad kemarin sepedaan di depan ITS. Itu Mas Rasid ya, di situ yang di pinggir itu ya? Iya. Ustazah itu kelihatan ayahnya, nggak tahu, pokoknya Ustazah kelihatan familiar dengan wajahnya ayahnya Mas Rasid, cuman Ustazah nggak berani nyapa, Ustazah khawatir keliru gitu, karena kan cuma sepintas itu. Sepintas. Ustazah, ini kayak ayahnya Rasid. Kayak bukan deh. Ragu. Kayak kenal. Oh gitu ya. Masya Allah. Ustazah nggak berani nyapa karena khawatir keliru. Kalau nyapa ternyata keliru lah, aduh izin gitu ya. Siapa Allah gitu ternyata. Aduh lah ya gitu. Baik, alhamdulillah. Ini kita akan mempelajari tentang teks petunjuk dan puisi. Sudah disiapkan catatannya? Nah ya, sudah nampak di layar kalian? Ya, sudah. Nah ya, Ustazah slideshow ya. Sudah nampak? Sudah nampak ya? Oke. Hari ini kita mempelajari 2 ini saja, mengulang sebetulnya, bukan mempelajari baru. Karena kalian sudah pernah mendapatkan ini di kelas 4. Ya, pekan ini semua mapel, 3 mapel saja, BIN, Matematika, dan IPA, itu mereview materi kelas 4 dan kelas 5. Hari ini serta review 2 materi ini untuk kalian di pelajaran Bahasa Indonesia. Nanti Matematika pun juga seperti itu, akan direview materi kelas 4. Dicatat yang perlu dicatat, nanti PowerPoint-nya ini Ustazah share di Uler ya. Di Uler akan Ustazah sematkan di Uler. Untuk yang perlu dicatat silakan dicatat ya. Banyak mungkin yang tidak ada di teks, yang tidak ada di PowerPoint, mungkin kalian akan perlu kalian catat, dan silakan dicatat. Seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Di Word boleh, silakan. Di Word boleh. Wes pokoknya dicatat. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Kalau di share, kalau di screenshot saja.
Sebetulnya kalau Ustadzah lebih memilih mencatat dibandingkan screenshot. Kalau mencatat itu akan lebih kena di sini, ya. Karena kita menulis, entah itu di Word atau tulisan tangan. Tapi kalau yang namanya mencatat itu kita main semuanya, otot-otot kita bergerak semuanya, dan itu akan lebih masuk di sini. Kalau di screenshot ya kalau dibaca, kalau enggak seperti itu. Kalau dicatat minimal dia sudah membaca 2 kali, seperti itu. Ya, oke. Izin matikan kamera sebentar karena pakai wifi, takut adik pas Umi putus. Terima kasih Juniansa sudah konfirmasi. Ya, ini yang betul. Jadi kalau off cam itu izin. Nah, Ustazah tidak akan mempermasalahkan selama kalian izin, ya. Seperti itu, it's okay, gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan mencari barang-barang berikut yang di sekitar kalian. Obat atau vitamin yang berbentuk cair atau apapun yang ada teks petunjuknya. Boleh itu apapun yang mengandung tulisan petunjuk, silakan. Boleh margarin, boleh madu, boleh apapun yang ada teks petunjuknya. Saya beri waktu 1 menit untuk mencari barang-barang ini, satu saja, satu orang. Nah, silakan. Aku sudah. Sudah, siapa yang sudah ini? Udah, tapi tulisannya kecil banget. Bahasa Thailand pula ya. Lah ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nggak usah. Kita pelajarannya bahasa Indonesia. Oke, Aisyah. Oke, boleh disampaikan secara lisan. Di situ petunjuknya bagaimana, Aisyah? Dapat dikonsumsi dengan roti, campur air dingin, teh, dan susu. Disimpan di tempat sejuk dan kering. Oke, terima kasih. Itu adalah petunjuk dari penggunaan madu yang digunakan oleh Aisyah. Askia menunjukkan sesuatu sepertinya, Askia. Apa itu, Askia? Boleh disampaikan secara lisan? Vitamin saya. Apa petunjuknya apa di situ? Memenuhi kebutuhan vitamin B, kompleks vitamin C, A, dan D, serta memelihara kesehatan anak pada masa pertumbuhan. Oke, itu manfaat, sayang. Petunjuknya apa? Pemakaiannya bagaimana petunjuknya? Pemakaiannya aturan pakainya ini sudah untuk usia 1-6 tahun. Oke. Usia 1-6 tahun. Berarti kalau misalnya ada adik bayi usianya 6 bulan, boleh enggak minum itu? Enggak tahu. Oh, gimana? Kan 1-6 tahun. Kalau ada adik 6 bulan, boleh enggak minum itu, Askia? Boleh enggak? Nggak boleh ya, nggak boleh Ustazah, kan masih belum kuat lambungnya, betul kata Sabrina. Kalau Ustazah Dania minum vitamin itu, boleh nggak? Boleh, tapi usia Ustazah sudah tua, sudah 32. Kan dosisnya katanya dibanyakin kalau yang itu. Betul. Kalau Mbak Askia mungkin 1 sendok, tapi kalau Ustazahnya paling harus berapa puluh sendok gitu ya. Jadi tidak efektif kalau minum itu ya. Vitaminnya harus yang lain. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menunjukkan sesuatu yang ada petunjuknya? Ada? Oke, Kanita. Apa itu Kanita? Susu. Boleh ditunjukkan? Nah, di kamera. Nah, apa petunjuknya di susu itu? Apa ya? Enggak petunjuknya di situ? Susu Cimory berasal dari pegunungan Puncak Jawa Barat, enak dan segar dinikmati. Itu keterangan. Penjelasannya. Itu promosi. Oke. Gimana? Susu ini ditujukan untuk anak usia berapa? Ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Dicek. Sesuatu yang menunjukkan cara menggunakan barang tersebut. Ada? Apa? Ada nggak petunjuk usia yang meminum susu itu harus minimal berapa tahun? Nggak ada, Saudara. Nggak ada ya. Coba dicari lagi, sampai dicari ya. Ada yang lain satu lagi yang bisa menunjukkan? Aku ini siapa ini? Sabrina tak? Sabrina. Oke, silakan Sabrina. Saja. Apa itu?
krim buat tas saja. Krim, oke tunjukkan dong. Nah, krim Apa buat yang apa? cara pakai? Ditunjukkan di layar biar yang lain tahu. Ini Di layar ditunjukkan. Ini loh saudara. Nah, apa itu? Krim apa? Petunjuknya apa? Handbag. petunjuknya cara pakai. Oleskan krim secara merata pada tas kulit atau imitasi dengan spons pemoles yang telah disediakan. Masya Allah. Berarti itu krim untuk tas yang terbuat dari kulit. Ya. Wow, saya nggak punya ya. Nggak bisa pinjam berarti. Oh, ada saja di lemari. Oleskan dengan menggunakan apa? Spons. Spons pemoles yang udah disediakan dalam kotak. Berarti kalau Ustazah mau lesnya pakai kain boleh nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Terus kemudian ada lagi nggak petunjuknya? Kedua, poles terus permukaan tas secara perlahan hingga krim habis menyerap di seluruh bagian. Oke. Kayak hand body. Kayak hand body gitu ya. Masya Allah, tas aja pakai hand body ya. Oh, Rafi. Oke. Terima kasih ya. Ada yang mau menunjukkan? Ada yang mau menyampaikan teks petunjuk yang sudah ada di tangannya? Aku ketemu. Apa ini? Oh, Kanita. Apa Kanita? Sudah ketemu apa? Perhatian tidak cocok untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Nah, itu dia yang Ustazah maksud. Itu teks petunjuknya, ya. Jadi kalau bayi baru lahir, itu enggak boleh dikasih susu itu. Wes tak kasih susu ini aja, wes enggak usah pakai ASI. Nah, salah, enggak boleh. Nanti mencret dan sebagainya nanti ya. Oke. Halo yang off cam dan belum izin. Halo, apa kabar? Lintang, Rosid. Halo yang off cam, jangan-jangan sedang tidur. Oke. Ini Mbak Rizka juga ada ini, lotion penolak nyamuk. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Oke. Baik. Ya, karena Ustazah ini hanya mereview banget tidak semua ya. Nah, ini contohnya ya teks petunjuk. Ya. Ini petunjuk penggunaan LPG 3 kilo. Jadi untuk semuanya menggunakan LPG yang 3 kilo atau tabung melon, kan namanya melon. Nah, itu ada caranya supaya tidak meledak. Itu bagaimana? Nah, ini ada cara-caranya. Satu, ini lebih kompleks ya dibandingkan obat tadi ya. Kalau obat vitamin susu tadi itu kan hanya singkat-singkat. Kalau ini lebih kompleks. Nah, satu, ruangan harus mempunyai sirkulasi. Nah, sampai di sini supaya aman. Nah, kemudian bahkan ada larangan-larangannya yang ada di sini. Jangan menggunakan kompor gas dan kompor minyak tanah secara bersamaan. Oh ya, betul. Nah, enggak boleh. Jadi enggak boleh bareng-bareng begini. Berdekatan, harus berjauhan. Jangan menghidupkan kompor Anda jika tercium bau LPG yang bocor. Nah, ini bagian dari petunjuk pemakaian LPG, gas LPG 3 kilo yang ada di dapur kita. Ada yang bisa menyalakan, memasang gas LPG di rumahnya? Ini sudah bisa? Nggak bisa. Oke. Ada yang bisa? Saja. Takut. Oke. Ada yang bisa menyalakan kompor di rumahnya? Bisa lah saja. Ditekan ke dalam terus diputar. Oke, alhamdulillah. Minimal bisa ya menyalakan kompor ya. Ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Aku bisa goreng saja. Oke. Manasin air. Oke, alhamdulillah ya bisa ya. Insya Allah. Oke, baik. Apa yang kita pelajari dari teks petunjuk? Apa kira-kira teks petunjuk menurut kalian itu apa sih? Teks petunjuk itu teks menunjukkan cara penggunaan suatu benda. Oke, menunjukkan cara boleh yang menggunakan laptop boleh diklik annotate kemudian klik teks, ditulis di sini. Teks petunjuk adalah boleh dituliskan di sini, silakan. Oke ya. Oke. Boleh, silakan. Yang menggunakan laptop bisa menuliskan di annotate-nya. Yang menggunakan HP bisa menggunakan kolom chat untuk menuliskan apa sih pengertian teks petunjuk dari kalian, menurut kalian. Boleh. Tadi dari Mbak siapa tadi? Mbak Sabrina, boleh dituliskan di kolom chat atau di menggunakan annotate.
Kalau di kolom chat, ya di everyone ya, biar bisa dibaca oleh semuanya. Silakan. Nah, ini dari Sabrina, teks petunjuk adalah teks yang menunjukkan suatu petunjuk sebuah benda. Oke. Ada yang bisa membuat kalimat lain? Oke. Silakan. Apa sih teks petunjuk menurut kalian itu? Ada selain Sabrina? Nah, Insya Allah banyak ini ya. Apa ini? Arahan yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu. Oke. Baik, terima kasih. Si Ustazah pindah dulu. Satu persatu biar bisa dibaca. Rizka. Arahan memberikan arahan dalam melakukan sesuatu. Oke. Ya, teks. Kemudian Kanita, untuk mengetahui cara penggunaan. Penggunaan apa? Penggunaan macam-macam ya, suatu benda, suatu alat, suatu macam-macam ya. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, ini juga siapa ini yang menulis? Aisyah. Oke, sip. Dila di kolom chat. Teks petunjuk adalah teks yang memberitahu cara penggunaan benda. Betul, cara penggunaan benda atau cara nggak hanya benda ya, cara apa kira-kira selain benda apa kira-kira? Kalau Misalnya petunjuk petunjuk lari. Oke. Tips belajar. Nah, itu juga salah satunya teks petunjuk. Tips sukses belajar. Nah, itu ada 1. Ingatkan karena Allah. 2 misalnya. Apa kira-kira? Nah, itu juga teks petunjuk ya. Nah, oke. Ada manfaatnya nggak sih teks petunjuk ini? Ada manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya? Bisa mengetahui kayak apa cara pemakaiannya gitu. Oke, memberikan petunjuk. Betul, memberi petunjuk kepada umat manusia lah, kedawan. Memberikan petunjuk kepada si pemakai ya. Nah, jadi suatu saat misalnya ya Imat ya memproduksi Imat pengusaha makanan misalnya ya. Pengusaha makanan. Pengusaha apa ya? Pengusaha makanan misalnya. Nah, makanannya buatan Imat itu harus ada petunjuknya. Makanan ini untuk usia berapa? Boleh nggak untuk bayi? Nah, kalau nggak ada petunjuknya, siapapun boleh makan. Nah ini, kasihan nanti yang makannya nanti bisa tadi ya diare gitu ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, boleh ditulis apapun yang perlu ditulis di buku kalian. Seperti itu. Nah, oke, kita. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, ini adalah salah satu teks petunjuk ya. Yang pertama membuat puisi, yang berikutnya langkah-langkah membuat mantun. Apa perbedaan teks berikut ini? Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan teksnya? Apa perbedaannya? Langkah-langkah membuat puisi sama langkah-langkah buat pantun. Iya, betul. Iya. Sama-sama petunjuk enggak ini? Sama ya. Tapi yang satunya petunjuk membuat puisi, satunya petunjuk membuat pantun. Oke. Insya cukup ya untuk teks petunjuk. Ada yang ditanyakan sampai di sini teks petunjuk? Enggak sih, enggak ya. Udah sekali kan teks petunjuk? Ya. Oke. Oh iya. Ustazah mau tanya, kalau petunjuk itu apakah harus urut? Apakah harus urut nggak? Kita bertanya nih. Harus, Ustazah. Harus. Haruslah, Ustazah. Wajib bukan sunnah. Nanti bingung, Ustazah. Oke. Bingung. Yang orang pakai Salah caranya. Yang terakhir malah jadi di awal. Oh gitu. Harus urut. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Harus urut enggak? Karena kalau nggak urut ya bisa membingungkan orang. Bisa membingungkan orang. Ada yang punya jawaban lain? Atau ada yang menemukan teks petunjuk itu enggak harus urut, Ustazah? Ada?
Nanti salah cara makainya. Hmm. Betul, itu betul. Tapi adakah jawaban lain? Boleh dong. Boleh kita berbeda pendapat, itu boleh. It's okay to not be okay. Apa kira-kira? Ada, boleh nggak teks petunjuk itu nggak urut? Kayak gini nih, langkah-langkah membuat puisi ini kalau misalnya Ustazah letakkan menentukan gaya puisi di nomor 2, terus Ustazah tema dan judul puisinya di nomor 1, itu boleh enggak? Boleh enggak? Enggak, Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? ini bingung. Nanti malah bingung. Oke. Dia malah bingung. Oke, ini pantun misalnya. Tentukan tema. Tentukan temanya ini Ustazah letakkan di nomor 4. Buat 2 baris sampirannya di nomor 1. Kira-kira gimana? Nanti keluar kontennya. Membuat dulu terus baru menentukan tema lah. Terus yang dibuat tadi buat apa gitu ya? Oke. Jadi, sebaiknya urut ya, sebaiknya urut. Tapi kalaupun misalnya dia itu nggak urut kayak di obat itu kan nggak harus urut kalau di obat tadi. Nanti sampirannya di atas, sampirannya di bawah, isinya di atas. Kebalik ya. Pantun reverse itu. Oke. Baik, itu memang sebaiknya diurutkan ya. Sebaiknya diurutkan supaya tersistematis. Oke. Setelah itu, nah sekarang puisi. Sekarang kita masuk ke bab puisi. Tadi pantun ya. Sekarang puisi. Bedanya pantun, tadi teks petunjuk, sorry maaf. Sekarang puisi. Nah, kita akan belajar menentukan amanat dari sebuah puisi. Amanat dari sebuah puisi. Kita baca dulu puisi ini. Ada yang bersedia membaca puisi dengan intonasi yang tepat? Oke, Mas Imad boleh, PLK. Ada yang bersedia membaca puisi dengan intonasi yang tepat? Tidak harus semuanya, sampai sini saja tercipta. Ada? Bisa baca puisi. Bisa lah, belum dicoba. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, tenang saja, tidak ada yang salah. Selama bukan urusan ini ya, urusan agama, urusan agama. Kalau tidak ada yang salah. Maksudnya apa? Kalau sholat itu kan benar, kalau nggak sholat itu salah. Nah itu kan urusan agama. Selama bukan urusan ibadah, sesuatu yang Allah larang itu tidak ada yang salah, ya. Tapi kalau sudah masalah prinsip ya, masalah ibadah itu salah. Aku tidak mau puasa Ramadan, kenapa? Capek. Nah itu salah. Aku mau nyontek aja, itu salah. Tapi kalau selain dalam hal-hal urusan agama itu tidak ada yang salah. Termasuk gini, sahabat. Nah, Wih, keren nyontek kok bilang-bilang. Rizka yang jago. Nah ini Aira ini Japri Ustazah ini. Rizka yang jago. Ya Taris, kamu jago puisi Taris? Ya sudah, Rizka paling jago kok puisi. Masya Allah. Ayo Bisa, Riz. dia sering ikut lomba puisi. Enggak, sudah Rizka sering ikut lomba. Boleh Rizka. Coba Riz. 2 baris saja. Sampai sini weh, sampai berdoa. Enggak latihan ya, ngeplay mungkin. Nggak usah latihan, improvisasi saja. Coba sampai sini, sampai berdoa. Aku tutup kamera ya, aku malu wajahku jelek. Alah. Jeleknya dari mana, Toris? Muncul antik semuanya, nggak ada yang jelek di sini ya. Ya, silakan, Rizka. Apa ini judulnya? Sahabat. Sumpah jadi nggak bisa loh. Oke, Ustazah dulu, baru nanti Rizka ya. Nanti Rizka boleh menunjuk temannya, bebas siapa, boleh laki, boleh perempuan. Yang ditunjuk tidak boleh menolak. Oke, gitu ya Riz? Sepakat ya Riz? Oke, 2 baris dulu. Oke. Sahabat, kita bersama dalam suka maupun duka. Oke Rizka? Cepet banget.
Silakan. Bien. Rizka? Sahabat, kita bersama dalam suka maupun duka. Saling mengingatkan di tengah candanya. Aku berharap dan berdoa kita akan terus melangkah bersama, menggapai ridho dan cintanya. Sudah ya? Oke, setuju. Satu teman. Karena saya baik, saya pilih L. Masya Allah. L, terima nasibmu L. Nggak boleh Baik nolak L. banget, Kak. Aku baca biasa ya, aku nggak bisa baca pantun. Pantun. Aku nggak bisa baca puisin. Iya, wis dicoba dulu. Yang membedakan hanya intonasinya aja. Cintanya. Mulai meski jarak Meski membentang. jarak membentang di antara kita, tak kubiarkan meluluhkan benang kasih yang telah tercipta. Oke. Udah. Oke. L boleh nunjuk yang lainnya. Siapapun bebas. Bentar. Iya. Asik toh ditunjuk karena bisa menunjuk. Juniansyah. Oke, Juniansa, terimalah nasibmu. Allah sudah kejam banget dan terimalah nasib. Oh ya, kan nggak apa-apa. Aku disuruh gambar tanaman. Oke. Anak mana tadi, Us? Sahabat yang kedua ini, sahabat. Oke. Sahabat, ya Allah. Terima kasih untuk segalanya. Dan biarkanlah kisah kita terus terangkai. Kini, esok, hingga masa depan. Oke, good job. Juniansa, pilih satu lagi. Mana? Siapa ya? Aira aja deh, Us. Oke, Aira, terimalah nasibmu. Oke. Aku bangga sini, Aira. Mana? Aku bangga dapati. Aku bangga dapati dirimu seadanya. Kupikir pantaslah dirimu kutemani. Aku bahagia, sungguh ingin terurai kata. Oke, job. Oke, luar biasa yang sudah membaca puisi. Itu ya, jadi nggak masalah ya. Nggak bisa baca puisi ya nggak apa-apa, ya kita coba ya. Oke, baik, puisi yang sudah kita baca bersama-sama ini. Apa sih pesan yang terkandung pada puisi ini? Oke, boleh dituliskan sekali lagi, di annotate untuk yang pakai laptop ataupun di kolom chat. Ya, amanat itu adalah pesan, ya. Amanat puisi, apa pesannya? Amanat pantun, apa pesan dari pantun? Apa yang terkandung pada puisi ini? Boleh silakan ditulis di kolom chat atau annotate. Silakan kalau di annotate di sini ya, di bagian yang kosong ya. Oke. Silakan, saya tunggu. Ditulis apanya, Saudara? Amanat pesan dari puisinya itu tentang apa? Oke. Nih, ada yang sudah menjawab tentang sahabat. Oke. Ada yang bisa menyempurnakan jawabannya Konita? Oke, silakan. Tidak ada jawaban yang salah ya. Selama bukan kata-kata yang jelek-jelek, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Oh, Mbak Zara izin. Ada? Silakan, tentang pertemanan. Sabrina. Oke. Ada lagi? Adakah yang menulis di kolom chat? Oke.
Izin ke kamar mandi Ustazah. Oke, terima kasih Rashid. Nada, sahabat sejati sejiwa walau sedang terpisah tak pernah terasa jauh. Oke, Ustazah tulis di sini ya, Ustazah salin yang ada di chat box. LDRan, waduh LDRan, siapa ini LDRan ini? Oke, ya ini Mbak Nada. Oke, ini Mbak Nada ya, sahabat sejati sejiwa walau terasa sedang berpisah tak pernah terasa jauh. Kita harus bersyukur punya sahabat. Oke, sahabat sejati selalu di hati. Oke, ada lagi yang mau menuliskan apa amanat dari puisi ini? Sahabat itu selalu ada ketika suka dan duka. Oke, Masya Allah. Keren ya. Kalian punya sahabat? Punya. Yang menjawab yang di situ. Oke. Punya? Iya, Ustazah juga punya sahabat ya. Nah, sahabat Ustazah itu siapa ya? Kalau di sekolah sahabatnya Ustazah itu Ustadz Adim. Ustadz Adim jadinya. Ada Ustazah Popi, Ustadz Adim, Ustazah Sinta, itu salah satu sahabat-sahabatnya Ustazah di sekolah. Nah, Ustazah Sona, tapi udah pindah Ustazah Sona. Ustadz Gofar, sahabat-sahabatnya Ustazah di sekolah. Dia semua Ustazah. Loh, nah yang sering ini ya, kalau mau dekat ya itu Ustadz Adim, Ustazah Popi itu dekat sekali Ustazah Popi itu. Oke, sahabat itu ada di dekatmu meskipun kau dalam masalah. Oke, Masya Allah, terima kasih ya sudah menuliskan amanat dari puisi yang kita baca. Kalau misalnya sudah menjawab begini, salah enggak ya? Amanat dari puisi ini adalah tentang kita harus rajin belajar supaya kita bisa sukses. Nah, jawaban Ustazah kayak gitu tepat enggak? Tepat nggak? Amanat dari puisi ini adalah kita harus rajin belajar supaya kita sukses. Tepat nggak? Sesuai nggak dengan isi puisinya? Enggak. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Salah ya? Berarti belum tepat ya kayak gitu ya? Oke, betul ya. Berarti amanat puisi itu nggak jauh-jauh isinya dari isi puisinya ini. Ya, kalau isinya kayak tadi, kita harus rajin belajar supaya sukses. Wah, ini enggak nyambung, bukan puisi ini, itu puisi yang lain. Seperti itu. Oke, jadi pahami? Oke. Kita lanjut ya. Jangan. Oke, sekarang puisi lagi berikutnya. Oke, sudah clear ya? Oke, sama-sama ya, kita sama-sama menentukan amanat dari puisi ini. Kita baca ya, tapi kita baca sendiri ya, nggak perlu dibaca seperti tadi. Kita baca ini. Masih dalam renungan pagi, saat burung berkata merdu, menyanyi kicau sendu tentang alam hari ini. Silakan dibaca dari awal sampai akhir. Kira-kira ini amanat apa ya? Puisi ini memberikan amanat kita tentang apa? Pesannya apa? Boleh seperti tadi dituliskan di kolom. Minta bacaan Google. Silakan. Boleh menuliskan amanat tentang puisi ini apa sih? Pesannya apa yang terkandung pada puisi ini? Boleh kolom chat, boleh Mohon di sini. annotate. Terus siapa ini? Bisa? Masak nih ya. Masak nih. Makasih. Ibunya di kamar. Siapa ini yang menulis ini? Kita lihat. Sudah tepat belum amanatnya? Wanita, kita harus bersyukur atas kenikmatan yang luar biasa ini. Oke. Ini pesan dari puisi ini, menurut Kanita. Oke. Kejap, terima kasih Kanita. Oke. Ada yang punya jawaban lain?
Ingat, tidak ada jawaban yang salah. Kecuali jawaban yang diawur-awur gitu, diawur-awur. Aisyah menulis amanatnya tentang keindahan di Indonesia. Oke. Good job, Aisyah. Aku nggak pinter. Silakan, berikutnya. Ada? Pakai pensil deh kalau gambar deh. Ada? Ada yang masih membaca mungkin? Tidak apa-apa, dibaca dulu pelan-pelan. Oke. Ada yang menulis di kolom chat? Oh, ternyata belum ada, saudara. Oke. Kira-kira tentang apa ya? Boleh Oke. masak mie. Bangga dengan tanah air. Enggak, nggak boleh. Ini katanya siapa ini? Itu. Kanita lagi. Oke, terima kasih Kanita. Oke, silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya. Oke. Bangga dengan keindahan Ibu Pertiwi. Siapa ini? Sabrina. Oke. Sada izin minum loh. Unsi, itu amanatnya atau bagaimana Unsi itu Unsi? Bukan amanat ya Unsi ya itu ya. Oke. Oke, silakan apa? Keindahan alam, katanya L. Oke, sip. Ya, ini tentang keindahan alam ya. Nah, bisa dirinci mungkin ya, keindahan alam di mana? Di bumi Indonesia. Karena ini ada spesifiknya tentang Indonesia. Ya, bisa ditambahkan. Oke. Bangga dengan keindahan Indonesia, katanya Nahda. Oke. Insya Allah itu. Baik. Bisa ya membuat amanat puisi ya. Ya, enggak jauh-jauh kok. Amanat puisi dengan isi puisi itu tadi. Pesannya apa? Kalau ini kan pesannya apa di puisi ini? Pesan tentang alam Indonesia. Ya. Tentang gunung, tentang sawah, pepohonan, awan, langit, Masya Allah. Kemudian ini apa? Burung berkicau. Ini kan suasana alam yang luar biasa yang hanya ada di Indonesia gitu ya. Subhanallah ya. Nah, ini di mana? Dalam. Ternyata, iya silakan. Sudah habis. Nah, sudah habis ya. Oke, baik. Insya itu, nah sudah selesai. Sudah selesai. Oke ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang amanat puisi. Yang kedua tentang apa tadi? Teks petunjuk. Besok insya Allah ada kuis ya untuk hari ini. Kuis tentang teks petunjuk dan amanat puisi. Oke. Ini ada yang belum masuk. Yang belum masuk berarti Zahra aja. Insya Allah berarti semuanya masuk selain Zahra ya. Oke, terima kasih Ustazah sampaikan yang atas semangat kalian hari ini, yang belum off cam, yang belum open cam dan belum izin. Istighfar banyak-banyak ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Yang sudah on cam, yang sudah aktif bersemangat hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian ya. Amin, Masya Allah. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam.